Seperti biasa, pelajaran Budina segera dimulai dan semua murid duduk di tempatnya masing-masing. Namun ternyata hari ini Budina tidak hadir. Pagi guys, jadi tadi Budina bilang nggak bisa masuk, tapi kita udah dikasih kelompok buat tugas kelompok itulah. Gue bacain ya, untuk sekretaris kelas tolong dicatat ya. Oke Kim, yang nggak masuk dicatat aja. Catat tetap. Oke, yang kelompok pertama itu ada Kinan, Tresia, Natasha, Inas, Rehan. Nah, kelompok keduanya ada Arya, Jonathan, Yasmin, Fitri, Indri, sama Andrian. Udah dicatat? Dan terus tugasnya ngapain? Nah, untuk tugasnya itu kita disuruh bikin makalah tentang penyelesaian konflik. Budina bilang kalau bisa minggu depan udah selesai, jadi langsung dikerjain ya. Terima kasih semua. Teman-teman sekelas yang menyadari belakangan ini ada suasana tegang antara Inas dan Rehan segera melihat respon mereka berdua di grup WhatsApp karena mereka berdua sama-sama tidak masuk hari ini. Jam istirahat pun dimulai dan semua murid meninggalkan kelasnya masing-masing. Sadar nggak sih, Ina sama kan kayaknya ada masalah deh. Itu ya yang di grup kelas. Widih, ngomongin apa nih? Jangan kenceng-kenceng, pelan aja. Ngomongin Ren sama Inas ya. Iya, gue denger-denger dari Jonathan katanya dia ada mulut sampai diem-dieman kayak gitu. Ada yang tahu alasannya kenapa? Gak ada cerita jelas sih, gak ada yang tahu. Obrolan serupa juga terjadi pada Jonathan, Arya, dan Andriansyah. Ya, gue mau nanya deh. Itu kan gue ngeliat kemarin tuh kan Rehan tuh ya sendiri tuh ya balik ya. Itu dia ada masalah apa? Biasanya sama Ina soalnya bareng kan. Kayaknya dia lagi berantem deh. Kemarin gue mereka juga sempat ada mood sih. Besoknya juga ada diem-dieman, tapi nggak jelas juga apa yang berantemin. Bisa kemarin tuh gue ngeliat Rehan balik sendiri. Udah gue samperin kan, gue tanya kan lu punya masalah apa gitu benar. Soalnya apa? Dia tuh kayak gimana ya? Kayak setiap ketemu tuh kayak sinis gitu mukanya, kayak nggak suka-sukaan lah. Nah, pas gue tanya kemarin dia balik sendiri itu tuh karena apa? Inas itu tuh balik sama temen-temennya, tongkrong-tongkrongan yang lain lah. Jadi kayak misalnya mereka gitu. Karena itu kali ya? Ya bisa jadi. Pertengkaran Inas dan Rehan ternyata semakin terlihat keesokan harinya. Saat jam pulang sekolah tiba, ketika semua anak-anak bersiap jalan ke parkiran untuk pulang, biasanya Inas dan Rehan pulang bersama, tapi kali ini mereka tidak terlihat pulang bersama. Itu Ren bukan sih? Tuh memang dia di depan sekolah. Biasanya kan dia udah ke parkiran sama Inas. Iya, beneran deh. Beneran berantem ya mereka itu kayaknya karena Inas lebih milih teman barunya deh atau gimana gitu. Masalah Inas dan Rehan awalnya tidak dihiraukan, sampai masalah pribadi mereka mengganggu kepentingan mereka bersama. Keesokan harinya, ketika mau berkumpul, walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku, sayangku mohon jangan tolak cintaku, jiwa ragaku ini hanya untukmu. Guys, ini udah ngumpul. Rehan bisa kesini dulu nggak sebentar? Mau ngomongin tugas makalah dulu. Rehan, gimana sih? Kita kan Jumat ini pulang cepat. Gimana sisa waktunya buat ngerjain tugas sekolah aja? Boleh tuh. Oke, gue buat sesuatu juga. Gak usah Nas, lu mending selesai dulu masalah sama Rehan, baru bisa kerja. Lah, cuma dia menurut gua. hari itu pun berakhir dengan diskusi tanpa Rehan, karena Rehan meninggalkan kelompoknya begitu saja. Ya gimana sih tuh berdua, nggak jelas banget deh. Susah nih kalau kayak gini terus. Iya, kita harus apa nih? Bisa kita coba ngomong sama mereka berdua aja. Demi berjalannya kerja kelompok, Natasha, Tresia, Regita, Fitria, dan Andriansyah mendatangi Inas dan Rehan secara terpisah, dengan harapan bisa membuat mereka menyampingkan konflik pribadi tersebut.
Mereka pun berhasil, dan akhirnya kerja kelompok itu berjalan dengan baik. Tidak hanya tugas selesai, pertengkaran Inas dan Rehan pun berakhir ketika keduanya memutuskan untuk bersama-sama mengalah dan memaafkan. A few minutes later. Mereka sempat ada mulus sih, tapi nggak